Kekalahan yang diderita MU atas Manchester City memang sudah bisa diprediksi. Namun tak ada yang menyangka jika MU bakal main seolah pasrah mau diapain aja. Terlebih di laga ini, Ten Hag juga layak disalahkan atas pemilihan taktik. Sesuatu yang membuat Pep pada akhirnya membandingkan jika melawan MU versi Ole jauh lebih sulit ketimbang MU versi Erik ten Hag. Erik ten Hag dinilai layak bertanggung jawab atas kekalahan MU melawan City. Ya, di laga ini Ten Hag dianggap terlalu naif dalam memilih taktik. Bahkan tak butuh sekelas pundit profesional untuk menilai itu semua. Sebab seorang fans awam pun juga tahu kalau taktik yang dipakai Ten Hag di laga ini bisa dibilang ngawur. Ya, usai laga, ada seorang fans yang menuliskan rangkuman tentang 7 kesalahan Ten Hag di laga ini. Pertama adalah soal menarik Højlund lebih cepat ketimbang Rashford. Memang secara keseluruhan, Højlund juga nggak tampil bagus-bagus amat. Tampak ia masih canggung menghadapi derby pertamanya. Namun setidaknya, ia masih bisa memberi fighting spirit yang tinggi ketimbang Rashford. Dan itu terbukti dengan penampilan Rashford yang nyaris sepanjang laga nggak ngapa-ngapain. Kemudian juga soal menarik keluarnya Amrabat dan menaruh McTominay di posisi nomor 6. Jelas, Tominay ini sangat bapuk kalau main sebagai DM dan hasilnya tambah nggak karuan. Lalu ada juga keputusan Ten Hag tetap memainkan Bruno sebagai wing yang sama sekali nggak bisa apa-apa. Selain itu, keputusannya mencadangkan Mason Mount dan lebih memilih memainkan Bruno juga dipertanyakan. Alhasil lini tengah MU begitu mudah diobok-obok. Dan yang paling bikin geleng-geleng, Ten Hag punya Reguilon, tapi tetap memainkan Lindelof sebagai bek kiri yang ujung-ujungnya diganti juga. Hadeh. Sementara itu, Erik ten Hag sendiri usai laga mengakui kalau ia salah dalam memilih taktik, di mana segalanya tampak tak berjalan sesuai rencana, sehingga membuat setan merah benar-benar tak berdaya. Ini sangat menyakitkan. Saya pikir terutama karena rencana permainan di babak pertama berjalan sempurna. Hanya penalti yang mengubah permainan. Kami ingin bermain dari belakang, tapi Anda tahu mereka akan menekan dan kemudian Anda harus lebih menyerang. Itu juga yang kami coba lakukan dan saya pikir kami bertahan dengan sangat baik, tapi nyatanya tidak, ucap Ten Hag dilansir dari BBC. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan Ten Hag, memang taktik yang ia mainkan bisa dibilang sangat riskan. Jelas melawan City yang terkenal akan tiki-takanya, Ten Hag dinilai terlalu berani dan terbuka. Apalagi dengan komposisi lini tengah yang riskan, mengingat praktis cuma Amrabat seorang nih yang bertugas memfilter serangan. Sedangkan Eriksen dan McTominay kita tahu kalau mereka lebih menyerang. Di sisi lain, Pep sendiri mengatakan jika sebenarnya ia mengakui kalau MU ini tetap tim hebat. Hanya saja mereka sering kalah ya karena kesalahan taktik sendiri. Di mana Pep menjabarkan kalau ia pernah merasa kesulitan betul saat bertemu MU versi Ole. Memang City pernah mengajar MU-nya Ole dengan 5-0. Tapi secara keseluruhan dan tersirat, Pep seolah ingin ngasih tahu kalau MU-nya Ole dianggapnya lebih susah ketimbang MU-nya Ten Hag. Saya selalu percaya Manchester United adalah tim yang kuat. Di era sebelumnya mereka banyak bertahan dan kami yang mengontrol bola. Karena hasilnya tidak dapat Anda kendalikan. Anda dapat mengontrolnya dengan cara Anda bermain dan itu cukup berhasil, ucap Pep dilansir dari Tim Talk. Ya, jika ditelaah lebih dalam, maka ucapan Pep ini bukan tanpa dasar. Sebab menurut statistik, Ole sendiri sudah menghadapi Pep sebanyak 9 kali, di mana ia mampu menang 4 kali dan kalah 4 kali, sedang 1 sisanya imbang. Artinya, secara umum, Ole ini mampu mengimbangi permainan Pep dengan gaya main fast break-nya. Apalagi Ole sendiri pernah loh mengalahkan Pep 2 kali home and away di Premier League musim 2019-2020. Ya, emang Ole ini sering dianggap miskin taktik dan cuma tergantung pada skill individu pemain bukan sistem. Namun ya kali, Ole polos itu ya kan?
Meski harus diakui juga, MU di bawahnya nihil trofi. Nah, terus gimana dengan Ten Hag? Menurut statistik, Ten Hag sudah kalah 3 kali dan cuma menang sekali selama bertemu Pep. Di mana itu membuktikan jika sistem pragmatis yang dibangun Ten Hag untuk melawan City-nya Pep masih kalah dengan sistem fast break-nya Ole ketika itu. Meski di satu sisi juga harus kita akui, kalau City zaman itu belum sekuat City yang sekarang ini. Namun jika Pep sudah mengatakan seperti itu, ya artinya memang kemungkinan besar benar adanya. Nah, terlepas dari apa yang ada, ya sekali lagi harus diakui kalau tim terbaik yang dimiliki Inggris saat ini ya Manchester City. Mulai dari kualitas individu pemain, pelatih, dan manajemen, City memang benar-benar keren. Mereka punya duit seabrek, tapi jika dihitung-hitung, pembelian pemain mereka jauh lebih ngirit loh ketimbang MU. Namun ya itu tadi soal manajemen, di mana City pada akhirnya berhasil menuai segala apa yang mereka bangun. Tinggal nantinya selepas era Pep Guardiola, masih bisa main kayak gini atau enggak kan itu yang jadi misteri. Sedangkan buat MU ya udah sabar aja sih, nantikan ada masanya juga membaik. Tapi dengan syarat semuanya menyatu, baik dari sisi manajemen, pelatih, dan juga pemain. Sehingga nggak terus-terusan tuh MU mem-PHP fansnya yang tiap tahun berharap tsunami trophy, tapi malah cuma jadi sekedar harapan tak berujung.